Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi dengan saya dalam acara Renungan Harian GKPO Halim Perdana Kusuma di hari ini, Kamis tanggal 6 November 2025. Sebelum Bapak Ibu Saudara memulai aktivitas di sepanjang hari ini, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, dikuduskanlah nama-Mu. Di pagi yang indah ini, Kamis 6 November 2025, kami mengucap syukur. Tuhan karuniakan kami hari yang baru untuk kami melakukan aktivitas di sepanjang hari ini. Sebelum memulai aktivitas kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kuasai kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami memahami kehendak Tuhan dalam firman yang kami baca. Berfirmanlah ya Tuhan, kami anak-anak-Mu sedia mendengar. Dalam nama Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita untuk membaca Alkitab dari Perjanjian Lama, Zakaria pasal 1 ayat 7 sampai ayat 17. Zakaria pasal 1 ayat 7 sampai ayat 17, firman Tuhan demikian. Pada tanggal 24 bulan Syebat, bulan ke-11, pada tahun kedua pemerintahan Darius, datanglah firman Tuhan kepada Nabi Zakaria bin Berekia bin Ido, bunyinya, tadi malam aku mendapat suatu penglihatan. Tampaklah seorang yang menunggang kuda merah. Dia berdiri di antara pohon murad yang di dalam jurang. Di belakangnya ada kuda-kuda yang merah muda dan yang putih. Aku lalu bertanya, apa arti semuanya ini, ya Tuanku? Jawab malaikat yang berbicara kepadaku, aku akan memperlihatkan kepadamu apa arti semuanya ini. Orang yang berdiri di antara pohon murad itu menyahut, mereka inilah yang diutus Tuhan untuk menjelajahi bumi. Lalu kata mereka kepada malaikat Tuhan yang berdiri di antara pohon murad itu, kami telah menjelajahi bumi, dan sesungguhnya seluruh bumi itu tenang-tenang saja dan aman. Sahut malaikat Tuhan, ya Tuhan, semesta alam, berapa lama lagi Engkau tidak mengasihani Yerusalem dan kota-kota Yehuda yang telah Kau murkai selama 70 tahun ini? Lalu Tuhan menjawab dengan kata-kata yang ramah, yang menghibur kepada malaikat yang berbicara kepadaku itu. Kemudian malaikat yang berbicara dengan aku itu berkata kepadaku, serukanlah perkataan ini. Beginilah firman Tuhan semesta alam, hatiku berkobar-kobar untuk Yerusalem dan Sion. Tetapi sangat besar murkaku terhadap bangsa-bangsa yang merasa dirinya aman. Sementara aku tidak begitu murka terhadap umatku, bangsa-bangsa itu memperparah malapetaka atasnya. Sebab itu beginilah firman Tuhan, aku kembali lagi kepada Yerusalem dengan kasih sayang. Rumahku akan didirikan lagi di sana. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Dan tali pengukur akan direntangkan lagi di atas Yerusalem. Selanjutnya
Serukanlah perkataan ini. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Kota-kotaku akan berlimpah-limpah lagi dengan segala sesuatu yang baik. Tuhan akan menghibur Sion dan memilih Yerusalem kembali. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkan dan melakukannya dalam hidupnya setiap hari. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Nabi Zakaria diutus Tuhan untuk menyampaikan nubuat bagi bangsa Yehuda dan kota-kota yang ada di Yehuda, termasuk Yerusalem. Kita tahu bersama bahwa bangsa Yehuda ditaklukkan oleh kerajaan Babel kurang lebih 586 sebelum Masehi. Kerajaan Babel menyerbu bangsa Yehuda, menaklukkan kota-kota yang ada di Yehuda, termasuk kota Yerusalem dihancurkan. Dan setelah masa 70 tahun orang-orang Yehuda menderita, baik yang dibuang ke Babel maupun yang tertinggal di Yehuda, sama-sama menderita selama 70 tahun. Setelah itu firman Tuhan datang kepada Nabi Zakaria. Tuhan mengutus malaikat untuk menjelajahi bumi, dan malaikat yang menjelajahi bumi melaporkan bahwa bumi tenang-tenang saja dan aman. Dalam ayat 11, lalu kata mereka kepada malaikat Tuhan yang berdiri di antara pohon murat itu, kami telah menjelajahi bumi, dan sesungguhnya seluruh bumi itu tenang-tenang saja dan aman. Ayat 12, sahut malaikat Tuhan, ya Tuhan semesta alam, berapa lama lagi Engkau tidak mengasihani Yerusalem dan kota-kota Yehuda yang telah Kau murkai selama 70 tahun ini? Itu seruan malaikat kepada Tuhan melihat penderitaan Yehuda dan kota-kotanya, Yerusalem dan seluruh penduduknya, karena baik yang ada di pembuangan maupun yang tertinggal sama-sama menderita. Lalu dalam ayat 13 firman Tuhan demikian. Lalu Tuhan menjawab dengan kata-kata yang ramah dan yang menghibur kepada malaikat yang berbicara kepadaku itu. Kemudian malaikat berbicara dengan aku, berkata kepadaku, serukanlah perkataan ini. Beginilah firman Tuhan semesta alam, hatiku berkobar-kobar untuk Yerusalem dan Sion, tetapi sangat besar murkaku terhadap bangsa-bangsa yang merasa dirinya aman, sementara aku tidak begitu murka terhadap umatku. Bangsa-bangsa itu memperparah malapetaka atasnya. Jadi murka Tuhan terhadap umatnya sendiri, Israel, telah surut, sementara Tuhan sudah murka dengan bangsa-bangsa yang menghukum Israel. Oleh sebab itu dalam ayat 16,
Sebab itu beginilah firman Tuhan, aku kembali lagi kepada Yerusalem dengan kasih sayang. Rumahku akan didirikan lagi di sana. Demikianlah firman Tuhan semesta alam, dan tali pengukur akan direntangkan lagi di atas Yerusalem. Selanjutnya serukanlah perkataan ini, beginilah firman Tuhan semesta alam, kota-kotaku akan berlimpah-limpah lagi dengan segala sesuatu yang baik. Tuhan akan menghibur Sion dan memilih Yerusalem kembali. Jadi firman Tuhan melalui Nabi Zakaria terhadap orang-orang Yehuda dan penduduk kota-kotanya, termasuk penduduk kota Yerusalem, bahwa Tuhan akan memulihkan kembali keadaan Yerusalem. Tuhan akan memulihkan kembali keadaan bangsa Yehuda. Firman Tuhan berkata, kota-kotaku akan berlimpah-limpah lagi dengan segala sesuatu yang baik. Tuhan akan pulihkan keadaan Yerusalem. Tuhan lagi akan memulihkan keadaan orang-orang Yehuda dengan kesejahteraan yang berlimpah-limpah seperti pada masa Daud. Jadi Tuhan yang membangkitkan raja Persia, mengalahkan kerajaan Babel dan memberikan kesempatan untuk orang-orang Israel pulang, membangun kembali kotanya, membangun kembali rumahnya, membangun kembali bait Allah. Dan janji Tuhan digenapi bahwa bangsa itu akan dipulihkan. Mereka akan hidup sejahtera. Karena firman Tuhan sendiri yang berkata, beginilah firman Tuhan semesta alam ayat 17. Kota-kotaku akan berlimpah-limpah lagi dengan segala sesuatu yang baik. Bahwa janji Tuhan digenapi, pemulihan terjadi, kota Yerusalem dibangun kembali, penduduk kotanya boleh membangun kembali rumahnya, membangun kembali tembok Yerusalem, membangun kembali bait Allah di Yerusalem, dan mereka dipulihkan dengan kelimpahan dan kesejahteraan. Itu janji Tuhan dan digenapi. Demikian juga saudara-saudara, ketika kita mengalami kesulitan yang berat karena dosa-dosa kita, setelah kita bertobat, Tuhan pulihkan kembali keadaan kita. Oleh sebab itu, janganlah kita keraskan hati kita. Datanglah kepada Tuhan, berbaliklah kepada Tuhan, bertobatlah, maka Dia akan memulihkan kembali keadaan kita, seperti Tuhan memulihkan keadaan bangsa Yehuda dan kota-kota di Yehuda termasuk Yerusalem. Demikian pula Tuhan akan memulihkan keadaan kita, hidup dengan damai sejahtera dan hidup dengan berlimpah-limpah. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur. Pagi ini Tuhan sudah menyapa kami lewat pembacaan dan pemberitaan firman-Mu. Tanamkan dalam hati kami dan mampukan kami oleh kuasa Roh Kudus untuk setia pada kehendak Tuhan, sehingga janji-janji Tuhan digenapi dalam kehidupan kami. Kami akan memulai aktivitas kami, sertai kami Tuhan. Berkati kami sehingga apa yang kami lakukan berhasil. Inilah doa syukur kami, terpujilah nama-Mu. Ampuni salah dan dosa kami dalam nama Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara, dari GKPO Halim Perdana Kusuma saya mengucapkan selamat beraktivitas, sehat dan sukses selalu. Tuhan Yesus memberkati.